Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tanri bersama 7 channel lainnya pada pagi yang indah ini kembali menjumpai Anda semua dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Pagi hari ini kita akan disuguhkan oleh menu yang sangat-sangat menarik. Ya, sudah tentu akan disampaikan oleh hambanya ya yang sudah tidak asing lagi ada di tengah-tengah kita. Mari kita sambut hambanya. Ya, Ibu Suryani Pantau ya, Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Semangat pagi Ibu, apa kabar? Ya, semangat pagi Pak Hasan. Puji nama Tuhan, saya sehat. Puji Tuhan ya. Kira-kira menu apa yang mau disajikan pada pagi yang indah ini? Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jaminan keselamatan. Oke, kalau begitu waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Hasan. Halo, shalom, selamat pagi saudara-saudara di mana saja berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara ASKRI ya, Fellowship ASKRI. Dan saya percaya kita semuanya bangun dalam keadaan yang segar, sehat. Dan kalau kita bisa bangun dengan sehat itu oleh karena anugerah Tuhan, dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Nah, saudara, kita akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin diteguhkan dan kita semakin dikuatkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan dan kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendapat tempat di hati kami dan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa tema kita pada hari ini adalah jaminan keselamatan. Saudara, jaminan keselamatan itu harus kita sudah dapati selama kita masih hidup di dunia ini. Selama jantung kita berdetak, saudara, itu adalah kesempatan bagi kita untuk betul-betul mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Dan keselamatan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa setelah kematian tidak ada lagi kesempatan orang untuk bertobat atau untuk mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu, kesempatan itu hanya dapat kita raih atau kita dapati di dalam Tuhan Yesus ya, ketika kita masih hidup di dunia itu. Oleh sebab dunia ini, oleh sebab itu yakinkan diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan itu. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin kita belajar bersama-sama pada hari ini. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Pertama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13, demikian bunyinya. Dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua ini kutuliskan kepada kamu dan percaya, yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ayat ini sangat-sangat tegas sekali bahwa barang siapa memiliki anak, A besar, barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus atau anak itu, dia tidak memiliki hidup. Jadi jelas, hidup yang apa? Hidup yang kekal, saudara. Hidup setelah kematian.
Dan itu dapat kita terima sekarang ini ketika kita menerima Dia. Jadi jelas di sini bahwa kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Anak Allah. Dan mereka itulah yang memiliki kehidupan yang kekal. Nah, ini adalah janji. Ini adalah janji jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Kemudian kita melihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi orang yang mengaku dengan mulut, benar-benar mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di akhir-akhir ini orang begitu getol dengan bermacam-macam cara memberikan alasan-alasan penyangkalan-penyangkalan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi jelas Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan selamat. Jadi jelas dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Dia telah mati dan bangkit bagi kita dan percaya dalam hati kita, maka kita akan selamat. Nah, inilah jaminan, saudara. Firman Tuhan inilah jaminan bahwa kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang selamat. Nah, saudara yang kekasih, banyak kali orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus mencari jaminan keselamatan mereka di tempat yang salah. Nah, mereka cenderung mencari jaminan keselamatan di dalam hal-hal yang Allah sedang kerjakan dalam hidup mereka. Contohnya dalam pertumbuhan rohani kita, dalam perbuatan-perbuatan, dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan yang nampak dalam perjalanan kekristenan kita. Nah, saudara, sementara kita melihat di sini bahwa hal-hal tersebut adalah sebenarnya bukti daripada hasil keselamatan. Hal-hal tersebut bukan dasar dari jaminan dari keselamatan. Tetapi dasar dari keselamatan itu adalah bahwa kita di dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Kita bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan baik, kita menjalani dengan ketaatan itu oleh karena kita sudah selamat. Nah, karena kita sudah selamat di dalam Tuhan Yesus, inilah dasar kita sebenarnya. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik yang setelah itu. Yang setelah itu adalah merupakan hasil buah daripada keselamatan itu sendiri. Nah, saudara, jadi keselamatan bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang dikerjakan Allah untuk kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi betul-betul keselamatan itu 100% dari kasih karunia karena iman dan iman kepada Tuhan Yesus. Sama sekali bukan hasil pekerjaan kita. Dan firman Tuhan katakan jangan memegahkan diri. Kalau seseorang diselamatkan karena perbuatan baik, ketika dia berhasil, saudara, melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, mereka menjadi sombong. Mereka angkuh dan mereka memegahkan diri karena mereka orang hebat, orang yang luar biasa. Alkitab mencatat itu, ya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang Farisi, ada orang juga pemungut cukai, mereka datang ke bait Allah. Orang Farisi ini katakan, oh Tuhan, aku berterima kasih karena aku orang baik. Aku tidak sama seperti pemungut cukai, aku tidak seperti orang-orang pendosa. Akan tetapi seorang pemungut cukai, dia merasa bahwa dia berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Dia pergi ke balik pintu dan dia dia menepuk dadanya dan dia katakan, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa. Dan dia yakin bahwa hanya anugerah Tuhan sendiri.
kasih karunia Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan dia. Tetapi orang Farisi merasakan bahwa dia orang yang baik, orang hebat. Ya, orang yang tidak sama dengan orang-orang pemungut cukai. Dia bermegah atas dirinya. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita tahu benar bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Karena memang tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat menyelamatkan kita. Yang ada hanyalah ucapan syukur. Ketika kita menyadari bahwa semuanya itu dari Allah oleh karena kasih karunia, yang ada hanyalah ucapan syukur untuk Tuhan. Ada satu lagu yang sangat luar biasa mengatakan, walaupun 1000 lidah untuk menyatakan terima kasihku kepada Tuhan untuk apa yang telah dia lakukan, itu tidak cukup. Karena betul-betul keselamatan yang kita terima itu karena anugerah semata-mata. Nah saudara, sekarang kita akan melihat apa sih yang dimaksudkan dengan keselamatan itu. Di bawah ini ada beberapa catatan mengenai keselamatan. Yang pertama, keselamatan adalah selamat dari bahaya atau penderitaan. Waduh, untung selamat. Nah, sering kali ya kita dengar kalau orang mau kecelakaan, waduh, untung selamat. Udah patah kaki, untung selamat. Nah, ya. Jadi selamat ini adalah bebas atau terlindung dari bahaya atau penderitaan. Nah, kadang Alkitab menggunakan kata selamat ini, keselamatan yang menunjukkan secara fisik yang sementara. Sama halnya ketika Paulus bebas dari penjara. Contohnya Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu kesudahan semuanya itu ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana orang-orang ya jemaat pada waktu itu berdoa untuk dia sehingga dia bebas dari penjara. Nah, yang kedua itu kata keselamatan mengenai kekekalan, bukan sementara yang disebut selamat ya, tetapi kekekalan, kekal nanti sampai ke dalam kerajaan surga. Ini adalah pembebasan rohani, kelepasan rohani. Nah, Yesus menyamakan diselamatkan dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang masuk dalam kerajaan surga. Bahkan bukan hanya masuk, mereka sudah terdaftar namanya di dalam kerajaan surga. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 20 mengatakan, kita harus bersuka cita karena nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh dan telah mengalami kelahiran kembali ini, saudara, nama saudara dan saya sudah terdaftar. Perhatikan, sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam kerajaan surga. Jadi inilah jaminan saudara. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 19 ayat 24-25 mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar hal itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan di sini, masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan murid-murid mengatakan, kalau sesusah itu siapakah yang dapat diselamatkan? Nah saudara, sebenarnya saudara dan saya ini nggak mungkin diselamatkan. Karena apa saudara? Hukuman yang sebenarnya kita harus tanggung oleh karena dosa dan pemberontakan kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Kita sudah berada di bawah penghukuman. Akan tetapi puji nama Tuhan Yesus, Kristus mati sudah menanggung semua hukuman yang harus kita tanggung. Supaya dengan percaya kepada Dia, kita melihat di sini, kita dibebaskan dari hukuman itu. Dan kita layak masuk dalam kerajaan surga oleh karena Dia sendiri yang melayakkan kita. Nah, Dia lakukan ini hanya lewat anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi bukan untuk menghukum dunia, untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia itu.
Nah, secara khusus kita melihat ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, itu oleh karena pencurahan darahnya dan oleh kematiannya di atas kayu salib, setelah kebangkitannya, dia memberikan keselamatan bagi kita. Jadi itu hanya dimungkinkan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus mati dan dia tidak pernah bangkit, saudara, saudara bisa ragukan itu. Dan tidak ada jaminan di situ akan keselamatan. Tetapi dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit. Maut tidak dapat menahannya. Dia menang atas maut. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wah, luar biasa, saudara. Dia mati ketika kita masih seteru. Dia mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa, saudara. Ada orang bilang gini sama saya, Bu, nanti aja saya ikut Tuhan Yesus kalau hidup saya udah benar. Saya mau nata hidup saya dulu. Saya mau bereskan hidup saya dulu, baru saya datang kepada Tuhan. Oh, saudara, sampai tua, sampai mati nggak bakalan beres. Hidup kita akan beres, hidup kita akan dipulihkan ketika kita datang kepada Sang Pencipta kita itu. Sang Juru Selamat itu Yesus. Oleh sebab itu jelas Alkitab katakan, dia mati ketika kita masih seteru. Karena dosa itu membuat seteru, saudara. Kita seteru, kita musuh Allah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita diperdamaikan. Itu dia kerjakan ketika kita masih seteru. Dia kerjakan itu ketika kita masih berdosa. Terlebih-lebih sekarang kita diperdamaikan. Yang telah diperdamaikan pasti kita diselamatkan oleh hidup Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas. Jadi semua ayat-ayat firman Tuhan ini tegas. Dan benar-benar tegas dan benar-benar memberikan jaminan yang kokoh akan keselamatan. Tidak ada ragu-ragu. Tidak ada moga-moga, saudara. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Yang kedua, firman Tuhan jelas juga mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dan pemberian Tuhan. Efesus 2 ayat 5, 8, dan 9 demikian bunyinya. Yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Kita telah mati oleh dosa-dosa kita secara rohani. Ya, sebelum orang percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Tetapi kita dihidupkan kembali. Ketika kita percaya, kita dihidupkan kembali. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu artinya walaupun kita sudah mati secara rohani. Walaupun kita sudah berada di bawah penghukuman, saudara. Tetapi di sini dikatakan dia akan hidup. Dan kita akan hidup secara rohani. Kita akan dibangkitkan secara rohani sehingga mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Nah, ini kita terima hanya karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Sekali lagi, semua ini oleh karena kasih karunia. Dan ini hanya dimungkinkan kepada iman, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, ini semua karena kasih karunia. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Jadi di luar iman daripada Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ini firman Tuhan. Kisah pasal 4 ayat 12 jelas mengatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Perhatikan.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga selain, ya di dalam siapapun juga, selain. The only one, satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu maksudnya, hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan Allah untuk kita selamat. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya, kita beriman kepada Dia, keselamatan itu adalah jaminannya. Karena Allah sendiri yang memberikan jaminannya itu. Dan yang ketiga, keselamatan adalah kelepasan atau pembebasan oleh anugerah Allah dari hukuman. Jadi kita bebas dari hukuman kekal bagi dosa. Saudara, kematian yang kekal itu ketika kita lihat di sini, ketika dunia ini dihancurkan, semua unsur-unsur bumi ini dihancurkan. Tuhan Yesus turun, ya Tuhan Yesus duduk di atas, Tuhan Yesus duduk di atas tahta putih. Dia akan menghakimi semua orang. Dan orang-orang yang datang untuk dihakimi pada hari terakhir itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Karena orang-orang yang sudah percaya, yang mati sudah dibangkitkan dan mereka sudah diangkat. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka dibangkitkan pada akhir nanti untuk dihakimi dan juga untuk dihukum. Dan mereka akan dilempar ke lautan api. Itulah penghukuman yang terakhir. Jadi keselamatan itu adalah pembebasan karena anugerah Allah dari penghukuman kekal. Penghukuman, pelemparan di lautan api untuk selama-lamanya. Puji nama Yesus. Orang yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan adalah orang-orang yang percaya Yesus. Kita tidak akan dilempar ke dalam lautan api itu. Nah, inilah keselamatan. Keselamatan dari hukuman. Ini dijamin bagi mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Serta bertobat dari semua dosa mereka. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana kita akan mendapatkan kepastian keselamatan itu. Mendapatkan keselamatan itu. Yang pertama, ketika seorang mendengar Injil keselamatan, dia bertobat. Dan mengakui segala dosa-dosanya kepada Yesus. Dan meminta keselamatan itu, maka ia akan selamat. Kita kembali kepada Roma 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut kamu mengaku dan diselamatkan. Orang mengaku dan diselamatkan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita lihat lagi di dalam ayat. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-11-nya sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dan ayat sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, dahsyat ya. Kita tidak akan dipermalukan barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada perbedaan. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi, orang Indonesia, siapa saja. Jadi Tuhan Yesus datang menyelamatkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Dia.
Ayat ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebab itu, bagaimana orang bisa mendengar keselamatan? Saya di sini bersaksi tentang keselamatan. Saya memberitakan keselamatan supaya orang yang mendengarnya boleh beroleh keselamatan. Kami yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan, harus memberitakan keselamatan. Karena firman Tuhan mengatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Kabar keselamatan, hidup yang kekal, jaminan keselamatan harus diberitakan kepada setiap orang. Karena hanya di dalam Yesus orang bisa selamat. Dan di sini dikatakan berbahagialah atau betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita lihat yang kedua. Kita tidak akan menjalani kehidupan. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Dan yang kedua, kita tidak akan menjalani kehidupan ini dengan bertanya-tanya atau khawatir. Apakah kita selamat atau tidak? Karena orang Kristen yang percaya dan menerima Kristus yakin dan percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dan memberikan keyakinan. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya selamat. Karena janji Tuhan, karena perkataan Tuhan itu sendiri. Yang berkata itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya. Jadi tidak ada keraguan. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita telah selamat berdasarkan janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita yakin bukan karena kegiatan-kegiatan rohani kita. Bukan aktivitas kita di dalam melakukan hal-hal kerohanian. Tetapi betul-betul karena janji Tuhan. Yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian kita lihat jaminan keselamatan kita karena kita telah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Wow, dahsyat saudara. Saudara dan saya bukan lagi seteru Allah. Kita sudah diperdamaikan. Kita lihat dengan cepat, kita lihat di dalam Roma pasal yang 5 ayat pertama. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, dengan iman kita diselamatkan. Diselamatkan itu artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Wow, luar biasa saudara, didamai. Damai saudara. Dan di sini kita didamaikan, dibenarkan. Yang dimaksudkan dengan dibenarkan itu ada 3. Yang pertama, dosa diampuni, hukuman dibatalkan, hubungan pulih kembali dengan Allah. Sehingga kita bisa berdamai. Coba saudara bisa bayangkan. Kita ini dengan Allah berdamai, ada hubungan damai. Wah, luar biasa. Allah itu bukan sesuatu yang jauh di sana yang tak terjangkau. Tetapi Allah yang tinggal di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Kita disebut anaknya, kita disebut juga sahabatnya, kita disebut mempelai perempuannya. Luar dahsyat saudara. Jadi inilah kepastian saudara, tidak ada keraguan sama sekali dalam Alkitab. Dan kemudian kita melihat yang terakhir itu adalah mengapa kita yakin akan jaminan keselamatan ini? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus inilah yang memberi keyakinan yang kokoh. Roh Kudus ini juga yang berseru dengan roh kita bahwa kita ini benar-benar milik Allah. Bahwa Roh Kudus ini juga bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini benar-benar anak Allah. Dahsyat. Mari kita baca saudara di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16.
Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, dahsyat. Roh Kudus ini kita dimaterikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus ini bersaksi dengan roh saya. Roh Suryani, roh Pak Asan, dengan roh kita, bahwa kita ini benar-benar anak Allah. Wow, tidak ada lagi keraguan saudara, ini benar-benar jaminan yang luar biasa. Jadi kalau orang Kristen yakin, bukan meyakinkan diri, diyakinkan diri, kemudian di hati nggak yakin. Tetapi orang Kristen yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, itu ada keyakinan yang dari dalam, yang keluar dari dalam oleh karena Roh Kudus. Dengan roh kita memberi keyakinan bahwa kita betul-betul selamat, bahwa kita betul-betul sudah menjadi anak Allah. Yang namanya anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaannya. Itu di dalam ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Wow, mantap ya saudara. Jadi konklusinya adalah kita yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Selama kita masih hidup di dunia ini, sampai Tuhan menjemput kita, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Akhir, mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wah, luar biasa saudara. Jadi firman Tuhan, kita yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan ini, selama kita masih di dunia ini, mari kita kerjakan dengan takut dan gentar. Amin. Kita kerjakan ini dengan takut dan gentar. Dan di sini dikatakan Allah lah yang telah memberikan kemauan, kerelaan. Ya, menurut kerelaannya. Dan kemudian lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan di sini dikatakan juga supaya apa? Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Dan justru kita akan menjadi terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Perhatikan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, supaya kita menjadi terang seperti bintang-bintang di dunia ini. Tetap menjadi terang Tuhan, supaya Kristus semakin hari semakin nampak dalam hidup kita dan membawa orang datang kepada Kristus. Mari kita saksi dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus jaminan keselamatan itu sudah pasti. Dan kami tidak ragukan itu sama sekali. Karena itu telah dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga telah memberikan kepastian itu dalam hati kami. Lewat Roh Kudus yang bersaksi dengan roh kami. Bahwa kami betul-betul anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang telah kami terima di dalam Yesus. Kami mau berdoa untuk mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Supaya mereka dikuatkan. Buka telinga mereka bagi mereka yang belum percaya Yesus. Buka pikiran hati mereka Tuhan. Semua selubung-selubung yang ada di dalam pikiran mereka dicabut.
Bongkar Tuhan supaya mereka dapat mengerti kebenaran dan percaya Yesus, mengaku Dia, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, terima kasih ya Bu Pendeta Dr. Suryana Pantau MTH ya. Jadi sungguh pemaparan firman yang luar biasa, jaminan keselamatan ya. Jadi kalau kita disuruh pilih, misalnya contoh, katakanlah Bu Suryani itu berasal dari Bali ya, dan ada satu orang lagi bukan dari Bali, yang bukan dari Bali memberikan janji pada saya untuk mengajak saya ke Bali jalan-jalan ya. Nah, jadi kira-kira di antara dua ini siapa yang akan saya ikuti? Ya kan? Nah, saya ikutin orang yang bukan dari Bali untuk ajak saya jalan-jalan ke Bali, atau dalam contoh ini Bu Suryani yang dari Bali itu sendiri. Nah, secara akal logika kita sudah tentu kita akan katakan saya akan ikut Bu Suryani karena beliau adalah dari Bali ya. Sudah tentu saya pasti sampai ke Bali ya, bisa menikmati keindahan Pulau Bali. Nah, demikian juga ya, kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan janji, dan bukan hanya janji tapi jaminan keselamatan ya. Di antaranya di Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, inilah satu berkat dan luar biasa anugerah terbesar yang dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap orang yang membuka hati, yang izinkan Yesus masuk dalam hatinya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidupnya. Nah, sehingga surga itu bukan lagi satu usaha yang harus kita lakukan habis-habisan, kita kumpulin poin demi poin atau reward dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini juga saya boleh nikmati dan alami secara pribadi karena latar belakang saya juga bukan pengikut Yesus ya. Saya juga termasuk murtadinnya dari Buddha dan Konghucu ya. Saat ini seandainya kalau saya dipanggil oleh Tuhan ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa saya bersama Bapa di surga ya, bukan karena saya meyakinkan diri, tapi karena jaminan ya yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Oke, saya akan sambut ya tamu-tamu kita pada pagi yang indah ini. Shalom Pak MVP Raja Wali, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Hasan. Shalom, ya oke, shalom juga. Oke, shalom juga Pak Api Kristus ya. Tadi turun naik kayak teh celem aja. Shalom. Ya, lagi. Ya, shalom. Tapi saya tanya dulu ya ke Pak Hasan, pernah kali nggak masalahnya? Sorry? Pernah, Pak? Pernah ke Bali, Pak? Bali. Oh, sudah dong. Sudah, Bali indah ya. Oh, saya punya kebiasaan kalau ke satu tempat, ya baik itu ke luar negeri ataupun ke satu kota yang lain, pasti saya akan telusurin. Khususnya di Bali, di Pantai Kuta tuh saya telusurin sepanjang pasir. Ya, luar biasa sambil olahraga dan menikmati keindahan. Ya, itu Pak Api Kristus. Silakan. Halo? Halo? Oh, iya, halo, saya. Ya, silakan sekalian ya, silakan. Oh ya, jadi iya. Jadi apa yang shalom dulu Pak Hasan, Pak MVP dan narasumber yang luar biasa, shalom. Ibu Suryani Pantau, shalom. Iya, ya benar kata Pak Hasan tadi ya. Shalom Pak. Jadi kalau mau, ya shalom. Jadi kalau mau tidak nyasar ke Bali, harus paling tidak dipandu oleh orang yang berasal dari Bali.
Jadi dari kebudayaannya, dari kuliner-kuliner yang terkenal, sampai katanya ganggang tikus itu tahu, begitu juga di Jakarta begitu ya. Nah ini, kenapa kita nggak ragu-ragu dan sangat-sangat seperti narasumber tadi katakan, sangat-sangat tidak ragu-ragu lagi, pasti jaminan keselamatan, kata narasumber Ibu Suryani. Nah, karena Tuhan Yesus itu dari sorga, yang empunya kerajaan sorga, sehingga yang namanya juga empunya kerajaan sorga, mempunyai pelataran sorga, yang menguasai sorga, yang maha kuasa, dan seperti di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia huruf besar ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini hak paten ya sudah ya, karena yang siapa yang mau melarang, siapa yang mau menghalang-halangi kalau yang punya kerajaan surga sudah undang. Nah, seperti kita ya, kan tempat saya di sini nih hampir, kalau tempat ibadah kami itu di dekat Istana Kepresidenan, di stasiun kota juga ya, pusat, dan pasti melalui Istana Kepresidenan, pasti itu. Nah, kadang-kadang kita kan lewat begitu, seperti apa ya dalamnya ya, berapa luas lah ya, terus tahtanya presiden itu seperti apa, ruangannya presiden itu seperti apa, tempat makannya, tempat apa ini dan itunya di kepresidenan seperti apa, pasti kan pernah terlintas begitu ya. Jawabannya kalau kita pingin begitu ya tergantung undangan dari presiden. Kalau dia itu mengundang, taruhlah itu Pak John Hidayat. Pak John Hidayat, wah sudah ini ya, nggak tahu karena istimewa apa sehingga diundangnya ke Istana Presiden. Diundang dengan hari ini, jam ini sudah ditentukan. Apakah mengalami kesulitan Pak John untuk masuk ke Istana Presiden dengan ketemu dengan langsung dengan presidennya dan ruang-ruangannya yang akan ditunjukkan, sekalian makan di sana di dalam itu perjamuan gitu. Tidak ada yang menghalangi, walaupun PM-nya petugas-petugas yang begitu ketat melalui protokol. Enggak. Begitu juga. Tuhan Yesus sudah undang kita. Marilah, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Wah, luar biasa. Jadi kata narasumber tadi, tidak ada keraguan sama sekali. Haleluya. Itulah yang membuat kami itu orang-orang anak-anak dengan mahul yakin ya. Oke, itu aja dulu Pak Hasan Tandri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini pakai nama apa dia ya? Oh, Api Kristus ya, terima kasih ya. Barangkali Bu Pendeta mau menambahkan atau menanggapi, silakan. Lanjut dulu aja Pak, lanjut. Oke, ya berikutnya saya sapa ya, ada tamu kita Pak John ya, John Hidayat juga. Shalom Pak John. Shalom Pak Hasan, shalom, selamat pagi Bu Suryani, para Jawali, Pak Gunawan, Bu Nina, selamat pagi. Oke, shalom Ibu Nina, semangat pagi. Shalom, semangat pagi. Oke ya. Nah, berikutnya saya beri kesempatan kepada MVP Raja Wali, silakan. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, luar biasa ya firman Tuhan hari ini adalah jalan keselamatan. Ya memang itulah tujuan kita, tujuan akhir kita dalam kehidupan kita di dunia ini untuk. Suaranya kecil sekali Pak Raja Wali ya. Suaranya kecil Pak. Oh kecil ya. Ya baik. Ya
tema pagi hari ini sangat dahsyat sekali ya, sangat luar biasa sekali dan sangat memberkati sekali kepada saya, dan ini adalah satu pengalaman rohani saya. Kenapa saya harus meninggalkan ajaran saya yang lama, kenapa saya harus meninggalkan iman saya yang lama, yaitu karena saya ingin mendapatkan jalan keselamatan, dan saya ingin mendapatkan keselamatan. Sekarang saya tidak pernah merasa khawatir ya sejak saya hidup dalam Tuhan, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut, dan saya juga pasti yakin dan percaya bahwasanya saya akan mendapatkan keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan luar biasanya sekali kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Itu yang sangat luar biasa sekali ya dalam kehidupan kekristenan begitu, karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan memilih kita untuk menjadi penghuni Firdaus. Tuhan memilih kita untuk menjadi penghuni kerajaan surga, karena memang itulah kasih karunia Tuhan. Makanya ciri bahwasanya kita yakin dan kita sudah mendapatkan keselamatan, ya kita tidak pernah merasa khawatir. Karena kenapa saya tidak pernah merasa khawatir ataupun saya tidak pernah takut bahwasanya Tuhan tidak akan menepati janjinya, ya karena saya sudah merasakan secara pribadi janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya begitu. Ya contohnya janji Tuhan berkata, satu orang diselamatkan maka seisi rumah pun akan diselamatkan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus, ya dengan seiring berjalannya waktu, dengan janji Tuhan, dan saya selalu percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya pada akhirnya keluarga saya semuanya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kehidupannya. Dan puji Tuhan, itulah janji Tuhan. Dan masih terlalu banyak ibaratnya janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi memang tidak ada pribadi satupun yang berani menjamin keselamatan kepada pengikut-pengikutnya begitu. Siapapun utusan Tuhan itu tidak ada yang berani menjamin. Hanya Tuhan Yesus saja, hanya Isa Al-Masih saja yang menjadi satu pribadi yang berani menjamin, ya karena memang Yesus Kristus adalah utusan yang diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan kita semua dan menjadi salah satu gerbang ya untuk kita menjadi penghuni surga. Makanya memang yang tadi dikatakan oleh hambanya bahwasanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu saya juga diberkati dengan firman Tuhan Markus 16 ayat 16, barang siapa yang dibaptis dan barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Ya, dibaptis ini berbicara tentang pertaubatan. Jadi saudara kasih yang hari ini kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kalau misalkan kita masih hidup dalam kedagingan, ayo kita sama-sama dengan firman Tuhan ini kalau kita merasa terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, ayo kita pagi hari ini dan selamanya kita komitmen, kita perbaiki selagi Tuhan memberikan kita kehidupan, kita bertobat dan kita hidup dalam janji Tuhan yang sudah pasti dan tidak pakai insya Allah. Ya, mungkin segitu aja Pak Asantandri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak MVP Raja Wali. Ibu Pendeta silakan, mungkin mau tambahkan atau tanggapin. Ya, luar biasa. Benar-benar di dalam Tuhan Yesus itu jaminan keselamatan tidak pernah diragukan lagi. Ya, jadi yang seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 itu katakan bahwa akulah jalan. Jadi kalau di agama-agama lain atau di tempat yang lain itu masih mencari jalan, ya. Tetapi Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Itu artinya dengan kata lain, yaitu Tuhan. Jadi akulah jalan, akulah Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup itu semua berasal dari Tuhan dan sumber daripada hidup itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahasa daripada Tuhan Yesus, udah jelas bahwa dialah Tuhan itu dan dialah jalan satu-satunya. Di luar dia nggak ada lagi jalan. Hanya Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan juga yang memberi jalan buat kita.
Karena kita ini ciptaan, nggak mungkin ciptaan mencari jalan untuk pergi ke sana. Tetapi dia sendiri. Kalau kita sebagai ciptaan hilang, terhilang, nggak mungkin kita yang mencari pencipta kita. Tetapi dialah yang mencari kita. Nah, jalan itulah diberikan kepada kita. Dan hanya lewat dia sendiri. Jadi udah jelas banget ya. Jadi benar-benar nggak ada keraguan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kenapa masih banyak orang ragu ya? Ya itu karena pekerjaan iblis ya, yang memberi keraguan, yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan itu. Nah, saya juga bukan berasal dari keluarga Kristen, saya juga dari seberang ya. Walaupun saya bertobat ketika saya masih umur 15 tahun ya, sekitar tahun 1975 saya bertobat. Sudah lama ya saudara ya. Sudah lama saya bertobat ya. Tetapi sampai pada saat ini sudah puluhan tahun saya menerima Yesus, saya melayani. Tidak ada sama sekali keraguan bahwa saya tidak selamat. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang telah meyakinkan saya. Dan firman-Nya itu yang telah meyakinkan saya. Yang memberi jaminan bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu adalah pasti. Itu saja tambahan saya. Terima kasih Pak Raja Wali. Ya, luar biasa ya apa yang ditampakkan oleh Ibu Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Ya, kenapa saya mesti sebutkan secara lengkap supaya orang tahu bahwa yang menyampaikan ini bukan sembarang orang gitu ya. Jadi ini melalui tahapan pendidikan ya, oke. Dan juga memang ya kita bersyukur ya. Di Rafca itu banyak singgung jalan ya. Ya itu karena mereka nggak paham. Padahal di seberangnya kalau nggak salah setiap hari ya 17 kali ya selalu bertanya, tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Ya kan? Minimal dalam satu hari bertanya, tunjukkanlah. Sesungguhnya jalan yang lurus itu sudah datang gitu ya. Sudah ada, yaitu di Yohanes pasal 14 ayat 6 yang saya bacakan, juga dibacakan oleh saudara MVP Raja Wali ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yesus berkata, akulah jalan itu. Akulah jalan itu. Hanya saja ya hanya bertanya tapi tidak meresponin ya tidak bakalan ketemukan jalan yang ditanyakan itu ya. Tapi kita bersyukur kita tidak perlu bertanya-tanya lagi ya. Mungkin saban hari ya kita nggak perlu bertanya lagi karena kita sendiri sudah temukan jalan itu. Tidak hanya temukan, justru yang punya jalan yang lurus itu yang datang membawa kita kepadanya. Sudah pasti tidak akan kesasar. Seperti yang tadi saya contohkan ke Bali ya. Ya sudah tentu orang Bali sangat tahu akan Bali. Dan tidak bakalan saya kesesat. Jadi memang waktu itu tahun kalau nggak salah 2012 ya. Sekitar 9 tahun yang lalu saya ke Bali. Dan kebetulan saya sewa mobil yang punya orang Bali. Nah dialah yang mengantar kita keliling-keliling menikmati Bali. Nah, dia kasih tahu, oh ini tempatnya enak, ini bagus. Oke, silakan ya. Luar biasa. Oke, kemudian berikutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Nina. Shalom, silakan Bu Nina. Iya, salam Pak Hasan Tantri. Ya. Salam juga buat Ibu Pendeta Dr. Suryani MTH. Salam Bu. Ya, salam. Iya, dan salam untuk semua ini siapa yang bergabung nih nggak kelihatan nih kecil-kecil nih. Maklumlah udah nenek-nenek juga nih mata nih nggak terlalu jelas, nggak pakai kacamata kok Bu. Nenek cuman baru cucu 2 kok Bu, tapi udah nenek-nenek 60 tahun Bu sudah. Tapi jiwanya kok jiwa muda Bu, jiwanya jiwa muda. Umur Bu, boleh ya, tua, hampir sama jiwa dengan muda. saya Bu, hampir sama. Oh iya. Ada satu aja Bu pertanyaan untuk Ibu, tapi saya sangat terberkati kok Bu firman Tuhan yang dibawakan Ibu tadi. Dan juga itu ada
ada ke diri saya juga, Bu. Yang kata Ibu tadi kan ada roh jahat, setan kan, Bu? Nah, ada roh-roh jahat, setan. Nah, ini terjadi terhadap diri saya juga, Bu. Dulu berapa puluh tahun yang lalu, masih saya berumur agak, ya namanya ibu-ibu muda juga, Bu. Jadi itu yang sempat roh jahat itu, Bu. Saya mau bacok itu suami saya sendiri, Bu. Nah, padahal saya bukan Kristen baru. Kristen dari nenek moyang udah. Jadi Kristennya udah berakar gitu. Tapi namanya ya sebagai manusia kadang-kadang juga kita sering kok roh-roh jahat, penggoda-penggoda di dunia ini, biar sekali kita percaya dan tetap tekun dalam doa, tapi ada aja setan selalu menggoda. Tapi intinya kita menghadapi segala cobaan hidup ini sabar enggak ya? Pernah saya, Bu, saking marahnya itu, Bu, saya capek ngurus anak, ketahuan suami, macam-macam lah gitu. Jadi saking marahnya, Bu, saya pernah ngejar suami saya ini pakai parang, Bu. Mau saya cincang gitu, Bu. Saya bilang, saya nggak takut kamu siapapun kamu. Itu kan ego saya. Ego saya memang ego benar. Saya capek ngurus anak 3, Bu, dulu. Saya nggak boleh kerja. Saya khusus di rumah ngurus anak-anak. Nah, suami kan bekerja nih. Jadi di dalam perkara itu banyak orang yang kata gini. Saya nggak percaya, Bu. Nggak percaya sama sekali. Kalau tidak dari mata saya sendiri. Nah, maklumlah namanya kita juga agak suami sebagai aparat anggota kan, Bu, kepolisian nih. Suami itu juga intel. Saya juga ngintel, Bu. Ngintel saya sama suami ini. Jadi kalau kalau suami kerja kata orang gini-gini saya nggak percaya. Ya udah. Sudah pekerjaan rumah udah selesai. Saya jadi intel. Saya ngintel, Bu. Ternyata kata-kata orang itu kalau kalau saya salah Ibu maaf ya. Tapi kalau benar itu Ibu, dia bilang, ya saya yang minta maaf, Bu. Tolong sampaikan, jangan sampai sampai ke siapapun katanya kalau saya yang mengabarin. Ya udah. Setelah saya selidiki, saya gini, oh berarti benar. Aduh, Bu. Seorang perempuan yang ya agak sedikit lah agak selingkuh gitulah. Saya hajar benar-benar, Bu. Namanya iya itu roh jahat dalam tubuh saya ini. Saya sampai kapanpun itu perempuan saya kejar, saya hajar, Bu. Sesudah itu di rumah lagi tak kejar lagi bapaknya, saya hajar lagi, mau tak cincang lagi. Akhirnya si bapak lari, Bu. Lari dia dari rumah takut, kan saya bawa parang nih. Saya bilang, di sini kamu, siapapun kamu, biarpun saya tidak takut. Mati pun saya tidak takut dihajar sama suami ini. Nah, akhirnya Bu lari. Baru saya ini mau lari ya, Bu. Setelah mau lari itu, jadi malam nih, siang masih amarah nih. Tapi saya itu tuh benar-benar gimana ya, roh jahat ini nggak mengingatkan saya nih, lakukan gitu. Tapi pada malam hari, sampai saya ini masih saya kejar nggak berani pulang lagi. Habis itu malam nih anak-anak saya tidur, Bu, nyenyak dalam kamar kan. Anak-anak kan terpisah nih. Jadi saya mau lari, mau tinggalin nih. Terus akhirnya tidurlah anak saya tuh, masih kecil-kecil, Bu. Terus saya masuk kamar, tiap-tiap anak tuh mau udah siap nih. Baju di badan aja, baju di badan, tas. Nggak tahu uang gimana, pokoknya mau keluar lah dalam hati ini dari rumah ini nih. Pas saya masuk kamar, lihat anak nih tidur, mata anak ketutup, Bu, nangis saya, Bu. Nah, saya nggak jadi, Bu. Habis saya berdiri, lihat itu saya duduk, akhirnya terduduk saya, Bu. Saya nangis, Bu. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Dari situ, Bu, akhirnya saya nggak jadi keluar. Terus akhirnya udah, gimana mungkin itu sudah disadarkan Tuhan kepada saya. Jadi saya buka baju, saya ganti. Saya nggak jadi, pokoknya saya nangis. Habis itu saya berdoa lagi sama Tuhan, minta ampun. Kalau tadi itu saya kok
hati saya kok nggak takut gitu pun. Kalau saya pamannya saya terjadi apa-apa, saya dalam hati juga nggak takut. Saya masuk penjara pun juga nggak takut, mati pun juga nggak takut. Sesudah itu udah tidur saya, baru bapaknya itu pulang Bu, tapi hati saya masih marah. Amarah itu amarah yang itu masalah yang ada sedikit itu. Akhirnya adalah rasa dendam gitu Bu terhadap suami ini, dendam. Jadi kepercayaan saya itu selama yang pernah menyakiti saya itu berkurang. Kalau dulunya percaya 100%, akhirnya jadi 5% aja. 5%. Udah itu dendam. Terus ada ada hamba Tuhan di sebelah ini katanya, Bu, yuk kita ada KKR Bu, bagus Bu katanya. Dari GBI nih, kan saya dari GPIB nih Bu, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Itu katanya ada dulu yang John Hotman, pernah dengar Bu John Hotman? Yang sering di RCTI dulu. Iya. John Hotman sama Evelyn katanya datang berkunjung ke kota saya Bu, kota saya Banjarmasin ini. Nah, ayo Bu, kita mendengarkan, itu katanya bagus. Kalau pamannya, kan ada hamba Tuhan yang sering kalau kita ada masalah, kalau kita selalu dekat dengan orang yang lebih tua dengan kita, kalau kita curhat tuh kadang-kadang mereka kan kasih nasihatin. Kalau sesama kita atau di bawah kita ada yang suka tepuk tangan. Kalau lihat kita agak lumayan hidup, mereka agak iri, terus senang. Tapi yang hamba Tuhan ini ngajak saya, dia bilang, yuk Bu, nanti malam kita mendengarkan ada kesaksian penyembuhan katanya dari John Hotman. Terus akhirnya kok hati saya terbuka Bu. Malam saya ikut saya di acaranya di gereja di GBI. Terus selesai ibadah itu ada Pak John Hotman sendiri bilang, di sini katanya semua orang-orang yang ada masalah itu tahu semua maju Bu. Rupanya saya ini merasa saya ini masih keras hati nih, keras nih, kayaknya itu kena yang lain aja mungkin saya. Kok ini dia bilang, ini ada ibu-ibu, dia bilang. Padahal saya duduk ini paling depan Bu, padahal orang-orang yang di depan di belakang udah maju semua nih, merasa kena tuh Pak John Hotman tuh bilang ini ada masalah, ada ini. Terus saya nggak maju-maju. Terus gini dia bilang, oh ini ada ibu-ibu nih. Sekarang ibu ini lagi stres berat, dia dendam amarah katanya sama suaminya, terus dia mau bunuh diri, dia mau lari, dia bilang. Kalau ibu merasakan, maju ke depan. Diam aja saya. Mari ibu, silahkan maju ke depan, nanti kita akan doakan. Nggak terasa Bu, kaki saya ngangkat tuh, saya maju saya. Setelah saya maju, terus ditanya orang ibu ya, iya, tapi saya perasaan kuat Bu, saya kuat, gagah, saya berdiri di depan mimbar tuh, kumpul sama orang-orang banyak. Terus, ibu ya, iya saya bilang, akhirnya saya didoain Bu, padahal tadi saya kan rasa gagah gitu, kok jatuh Bu, saya jatuh. Setelah saya jatuh didoain, saya dibawa ke kamar, baru saya ditanyain di ini, sabar Bu, katanya, nama masalah itu kita harus rajin berdoalah, dekat sama Tuhan, biarpun apapun masalah kita serahkan. Ternyata Bu, saya sadar tuh, kok yang di hati saya ini Bu, kemarin tuh dendam amarah hilang Bu, setelah didoain. Kayaknya terus roh jahat itu kan nih, kita yang udah percaya nih sama Tuhan, jadi saya yakin dan percaya, roh setan yang ada di hati saya ini tuh yang segede segimana keras seperti batu, akhirnya Bu hancur dan plong hilang. Akhirnya sadar, saya berdiri, udah selesai terus saya jalanin hidup saya hari-hari Bu, saya penuh ini Bu, sukacita sampai sekarang, dan saya mengampuni itu masa lalu saya, biar pusat apapun ini saya tetap mengampuni, mengasihi sampai sekarang, dan suami udah pensiun, udah punya cucu. Dari iya Bu, itu pengalaman, iya Ibu, itu pengalaman saya yang pernah saya alami Bu. Iya. Satu lagi Bu, ada pertanyaan ya Bu untuk Ibu.
Ini Bu, kalau kita, Tuhan Yesus itu kan juru selamat kita. Tapi Bu, itu kan katanya kita percaya nih sama Tuhan Yesus, itu yang membawa kita ke surga. Tapi kalau kita cuman sekedar percaya Tuhan Yesus Tuhan dan juru selamat kita dan tidak melakukannya, apa kita masuk surga, Bu? Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Salam. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Iblis juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah ya, tetapi dia tidak menerima dia. Ya, tidak menerima dia. Dan kemudian kita melihat juga bahwa suatu ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, banyak sekali orang yang percaya kepadanya. Tetapi mereka hanya percaya pada mukjizat. Mereka hanya percaya kepada berkat-berkat Tuhan, bahwa mereka memang akan yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Mereka hanya datang untuk menerima berkat. Tetapi untuk pribadi Tuhan Yesus sendiri mereka nggak terima. Oleh sebab itulah kita melihat itu di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mulut bisa bilang percaya ya percaya, tetapi apa hati kita? Tuhan tahu apa yang ada di hati kita ya. Jadi jelas Tuhan mengenal kita semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 itu jelas ya Ibu ya. Jadi mengaku percaya dalam hati. Nah, dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar percaya lewat mulut, tetapi betul mengaku lewat mulut, tetapi benar-benar dalam hati. Hati itu berbicara seluruh penyerahan hidup sepenuhnya. Ya, kalau dengan hati kita bisa tahu dengan hati, apa dengan tidak hati, setengah-tengah hati. Kalau dengan hati itu udah semuanya hidup kita. Karena hati itu adalah mewakili seluruh hidup kita ya. Jadi itu, jadi bukan hanya sekedar percaya ya, tetapi betul-betul di dalam hati kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 14, 15, kemudian saya cari. Di sini Tuhan Yesus ya, ayat 14-15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Jadi bukan hanya percaya, tapi bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa kita ya. Jadi bertobatlah dan percaya kepada Injil. Injil itu siapa sebenarnya? Yesus sendiri ya. Karena Injil itu memuat tentang Yesus. Jadi dengan kata lain, bertobatlah dan percayalah kepada. Jadi itu saja Bu kira-kira ya. Iya Bu. Jadi terima kalau kasih, saya lihat Bu. dari pengalaman Ibu hanya terlahir di keluarga Kristen. Tetapi pada saat itu Ibu belum terlahir di dalam kerajaan sorga. Kapan Iya, Ibu Bu. terlahir dalam kerajaan sorga? Ketika Ibu menyerahkan diri waktu doa KKR itu. Itu adalah titik balik di mana Ibu percaya dan menerima Yesus. Itu titik balik perubahan. Iya Bu, benar Bu, benar Bu, benar. Iya. Ya, makasih Bu. Sudah cukup jelas ya? Jelas. Oke, ya jadi jelas Pak Hasan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi saya sekaligus mau ingatkan, kita jangan bangga kalau KTP kita sudah Kristen, ya. Kita jangan bangga kita pakai salib besar-besar gantung di leher, ya. Yesus memikul salib, ya, bukan menggantung salib. Nah, jadi sekarang terbalik. Orang bukan memikul salib, tapi menggantung salib pada lehernya. Ya, nggak salah juga sih ya. Tapi ya artinya gini, memikul salib kita harus menghadapi segala
penderitaan yang Yesus sendiri hadapi, ya. Jadi dengan kata lain, kita harus mengalaminya. Kita mengalami atau perjumpaan secara pribadi pada Tuhan Yesus. Itu dengan istilah lain apa? Turning point ya. Turning point ya. Jadi titik balik. Turning point ya. Ya, turning point. Jadi setiap kita harus memiliki titik balik, ya. Titik balik. Nah, titik balik itu adalah masa-masa terindah. Ya, masa-masa terindah sama seperti ketika kita pacaran. Ya, pacaran. Waktu pacaran itu gimana? Ya, jadi apa saja waktu mau makan lihat dia di piring padahal isinya nasi. Waktu mau tidur ya di langit-langit lihat dia juga. Kemudian waktu tidur mimpi dia. Nah, itulah satu pengalaman yang Tuhan Yesus ingin kita alami. Ya, jadi penting sekali. Terima kasih Bu Nina sudah maksudnya mengingatkan kita semua ya. Oke, berikutnya saya sambut Pak John Hidayat, silakan. Shalom. Shalom, selamat pagi Pak Hasan, Bu Nina, selamat pagi Pak Raja. Selamat pagi Bapak. Terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini dengan tema yang memberkati sekali tentang jaminan tadi ya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Suryani yang dikutip dari surat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10 tadi, bahwa bicara tentang jaminan ya. Kita bersyukur memang di dalam Tuhan Yesus kita telah mendapat kepastian jaminan keselamatan untuk bisa memasuki kerajaan surga kelak. Ketika kita mati ada kepastian kita akan tinggal di surga bersama sang pemilik surga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, karena itulah kepada teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada, kami terus memberitakan, mengabarkan tentang kepastian jaminan masuk dalam surga yang mulia. Jadi tujuan kami mengabarkan firman Tuhan termasuk di tema hari ini bukanlah semata-mata untuk banyak-banyakan jumlah orang Kristen. Tetapi tujuan utamanya adalah kami mengasihi teman-teman supaya teman-teman mendapat kepastian juga tentang jaminan keselamatan setelah nanti kita mati. Jadi tujuannya adalah bukan semata-mata menjadikan banyaknya jumlah orang Kristen, bukan. Karena memang kami juga jujur, ada orang-orang Kristen seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Nina, bahwa apakah orang Kristen itu ya otomatis masuk surga? Enggak juga. Karena orang Kristen yang hidupnya seperti Yudas juga banyak ya. Orang Kristen yang masih suka menfitnah juga banyak. Orang Kristen yang masih mementingkan diri sendiri juga banyak. Orang Kristen yang membunuh orang lain juga banyak. Tidak membunuh fisik tapi membunuh karakter orang lain. Ada orang yang punya tujuan murni, ingin maju dalam Tuhan, seringkali dicekal juga itu ada. Nah, orang-orang Kristen seperti ini ya masih dipertanyakan jaminannya itu. Bukan dari pihak Tuhan yang keliru, bukan dari pihak Tuhan yang membatalkan jaminannya. Tapi orang-orang tersebut tidak hidup selaras dengan jaminan yang Tuhan sudah diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Hasan. Jangan bangga ya, kalau KTP-nya sudah Kristen, kemudian salibnya besar di lehernya, terus otomatis orang yang begini kemudian masuk surga. Oh, enggak juga. Jadi orang-orang yang masuk surga yang pasti jaminan itu menjadi kenyataan adalah seperti yang dijelaskan Ibu Suryani tadi, bahwa harus mengerjakan keselamatan yang sudah di tangan dengan sangat serius, dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kita keluar lagi mengikuti apa istilahnya idenya iblis. Ya, tadi kesaksian Bu Nina juga luar biasa nih ya. Ketika Bu Nina sudah berKTP Kristen, ya mohon maaf ya sudah berKTP Kristen, tapi sempat dikuasai oleh amarah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika Ibu Nina tadi dikuasai amarah, tiba-tiba meninggal, kan tidak ada jaminan ke surga karena dia sedang marah, sedang berbuat dosa.
Tapi ketika dipulihkan Tuhan melalui hambanya Ibu Nina, dipulihkan Tuhan, hatinya dipulihkan, rohnya dipulihkan. Nah, saat itu mati, pasti jaminan itu menjadi kenyataan. Terima kasih, mungkin dari saya itu dulu. Tuhan memberkati, kembali ke Pak Hasan. Makasih Pak John Hidayat. Sama-sama, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Ya, barangkali Ibu Pendeta mau tambahkan atau gimana? Silakan. Lanjut yang lain dulu, Pak. Oke, ini saya sambut ya. Saya nggak begitu jelas, ini betul ya? Di entry ya, betul ya? Halo, Shalom? Jelas, Pak. Bukan. Ini terakhir nih yang baru siapa nih? Api Kristus saja. Oke, jadi sorry, saya minta MVP Raja Wali ambil alih, silakan. Saya di perjalanan. Silakan. Shalom Pak MVP. Ya, silakan. Ada tamu kita satu lagi. Siapa yang belum ini nih Pak? Saya tadi dulu. Ada satu tamu lagi. Coba lihat. Ya, di handle. Belum naik di room ini, Pak. Ya, baik. Saya akan sapa dulu nih. Salam semangat pagi Pak DN3. Oh, hilang. Oh iya, betul. Hilang. Tuh ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi. Shalom ya, Pak. Salam, selamat pagi Pak DN3. Kalau nggak salah Bipang ya, betul ya. Shalom, silakan. Ya, salam. Ya, terima kasih. Jelas suaranya ya, saudara-saudara. Jelas. Oke. Memang benar ya, atau kalau kita mendengar firman Tuhan pagi-pagi seperti ini, kadang-kadang mengingatkan kita tentang kesalahan-kesalahan kita gitu ya, bagaimana kesalahan kita itu bisa kita tebus kembali gitu ya. Tetapi ada memang kesalahan yang harus kita lakukan gitu ya. Harus kita lakukan, misalnya nih, supaya tadi kesalahan itu apa gitu ya. Jadi mungkin ada kesalahan itu yang terpaksa kita lakukan gitu. Seperti contoh, kalau kita mencari pekerjaan atau menjadikan anak kita jadi pegawai misalnya, kita udah tahu bahwa menyogok itu harus salah gitu, tetapi terpaksa kita lakukan gitu. Nanti efeknya ke depan menjadi masalah besar. Masalah besarnya itu tidak mungkin lagi kejujuran dapat dari hal itu gitu. Jadi banyak hal yang kita lihat seperti itu gitu. Nah, orang Kristen seperti ini juga apa itu dosa apa tidak sebenarnya, karena memang terpaksa semuanya begitu. Kalau tidak, anaknya tidak akan masuk. Tetapi di dalam satu kejujuran itu adalah salah atau masuk ke dalam kategori menyuap gitu ya, menyuap supaya kita lolos untuk bekerja, tetapi itu salah menurut saya ya. Dan itu termasuk dilakukan semua orang. Walaupun dia Kristen yang seperti apapun tetap dilakukan gitu ya. Dan itu mayoritasnya seperti itu. Maka dengan demikian terjadilah seperti kita sekarang itu, ketidakjujuran ada pada diri kita gitu ya. Dan hal inilah yang menjadi salah menurut saya. Dan inilah inti pokok dari segalanya gitu. Mungkin bukan hanya di situ saja. Kalau kita berperkara apa saja, kebohongan itu selalu muncul supaya perkara kita selesai. Dan itu bukan berarti tidak dosa ya. Itu adalah dosa-dosa yang disengaja. Karena kita tahu kalau kita berperkara itu tidak melakukan kebohongan, maka dosa apa itu? Beban kita akan lebih menimpa kita lebih berat gitu ya. Bukan berarti kita tergantung kepada Tuhan, tetapi kita bergantung kepada orang lain untuk mengatakan kebohongan. Ini sistemnya adalah hukum gitu. Nah, maka dengan demikian saya pikir benar nggak kalau orang Kristen itu masuk surga atau tidak? Nah, kalau disebut dia menjadi Kristen yang benar, tentu masuk surga. Tetapi kalau hanya Kristen yang tidak mengikuti jejaknya Tuhan, memang sulit ya masuk surga ya. Jadi Kristen sebenarnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri gitu. Itu menurut saya. Jadi makanya kadang-kadang
kalau saya melihatnya bodoh sekali gitu ya, kalau ada apa itu namanya perilaku buruk yang selalu dipertahankan gitu. Maka untuk jadi pintar, makan daging babi panggang, maka pasti akan pintar. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak DN3. Ya, mungkin dari Ibu Pendeta Suryani ada yang mau ditambahkan tentang masalah keselamatan dan babi panggang. Haleluya. Ya, terima kasih Pak DN3. Ya, ini satu kenyataan hidup yang memang dihadapi oleh banyak orang-orang percaya ya. Jadi akhirnya mereka melakukan kompromi ya untuk satu keuntungan. Tetapi kita harus tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Ya, sebagai orang-orang Kristen kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Kita rela rugi demi kebenaran. Nah, ini dia. Dan saya percaya kalau kita menjalankan apa yang Tuhan firmankan, ya, pasti Tuhan buka jalan. Tidak harus sogok ya, karena memang kita sudah khawatir dulu, karena kita memang sudah tertanam dulu dalam pikiran kita kalau tidak sogok nanti nggak dibuka jalan. Nah, kita beriman kepada hal itu sehingga kita lakukan. Tetapi kalau kita yakin melakukan kebenaran Tuhan bahwa ini nggak benar dan saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya percaya banget Tuhan pasti buka jalan, bahkan lebih daripada itu. Dan saya contohnya ini ya, papa saya bangga dengan papa saya. Papa saya ini dulu waktu saya masih SMP, SMA, dia itu kerja di minyak, perusahaan minyak ya. Jadi pergi sampai ke Kuwait, kemana, dan di kapal ya. Dia kebetulan di kapal itu dia chief engineer. Satu ketika sedang berlayar di laut lepas, dia tiba-tiba kapten bilang berhenti. Dan kemudian ternyata ada kapal lagi yang lain. Ternyata mau jual minyak. Kapten dengan anak buah yang lainnya, awak kapten sudah nunggu untuk tanda tangan papa saya. Karena chief dengan kapten harus tanda tangan. Papa saya nggak mau tanda tangan. Akhirnya itu tidak terjadi penjualan. Tapi sejak dari itu papa saya dibikin gara-gara dan akhirnya ambil keputusan keluar dari perusahaan dan papa saya kehilangan pekerjaan. Akan tetapi Tuhan buka jalan yang lain lagi, dia mendapatkan perusahaan yang lain. Nah, saudara, di tengah-tengah zaman edan ini ya, seringkali apa yang tidak pantas dianggap pantas, yang jalan pintas pun dianggap pantas. Tetapi kalau kita benar-benar mau berpegang pada firman Tuhan, kita nggak boleh kompromi. Ya, kecuali kalau seandainya umpamanya orang udah nolong kita ya, dan kemudian kita dengan rela itu tip itu beda ya, lain dengan sogok ya. Dan kita tergerak untuk memberi itu beda, lain dengan kita sogok dulu ya, supaya dengan tujuan kita diberi. Dan akhirnya kita tahu juga bahwa setelah itu juga ada akibat-akibatnya. Nah itu. Jadi itu aja tambahan saya Pak, memang untuk mentaati firman Tuhan itu susah ya, karena Tuhan juga bilang taat itu lebih daripada persembahan. Ada orang bilang gini, nggak apa-apa Bu, saya korupsi sana sini, yang penting kasih perpuluhan. Tuhan bilang sorry, nggak bisa ya. Jadi karena Tuhan kita itu nggak bisa disogok. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih Pak DN3 yang sudah memberikan satu kenyataan hidup sehari-hari yang dialami oleh orang Kristen. Ya, amin. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Suryani MTH yang sudah memberikan kita dan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan ya, bahwasanya memang tidak ada jalan keselamatan di luar siapapun, hanya di dalam Tuhan Yesus saja.
Di dalam Alkitab, dalam kitab yang lama juga dikatakan bahwasanya Injil adalah cahaya, Injil adalah petunjuk, dan Injil adalah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dikarenakan saya orang yang bertakwa pada waktu itu dan saya ingin menjadi orang yang bertakwa, maka saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh kitab saya yang lama, yaitu saya harus mendapatkan cahaya yang ada di dalam kitab Injil. Ya, baik saudara kasih, baik kita sekarang akan masuk kepada doa syafaat saudara kasih, dan saya akan bagikan pokok-pokok doa syafaat yang pagi hari ini kita akan bawa dalam hadirat Tuhan. Ya, yang pertama pokok doa syafaat pada pagi hari ini adalah kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, saya minta dari Bapak JH ya untuk memimpin kita dalam doa syafaat bangsa dan negara. Bisa Pak JH? Siap. Ya, baik. Ya, baik. Ya, selanjutnya adalah ini kita pokok doa yang kedua adalah kita berdoa untuk gereja dan Kristuber ya, untuk kesatuan tubuh Kristus dan Kristuber bersatu mengerjakan amanat agung. Saya minta kesediaan dari Ibu Nina, bersedia Ibu Nina untuk memimpin kita dalam doa syafaat yang kedua, pokok doa. Iya, siap. Ya, baik, terima kasih. Lalu pokok doa yang ketiga untuk ASKRI. Kita berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, agar ASKRI menjadi satu payung ya yang selalu bersinergi dalam satu iman dan satu tujuan, dan juga menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan. Saya minta kesediaan waktu dari Bapak Api Kristus. Bisa Pak untuk kita pimpin? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pokok doa, kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Pendeta Suryani Panto MTH ya untuk closing statement-nya. Setelah closing statement baru kita masuk ke dalam pokok doa. Ya, silakan Ibu Suryani. Suaranya di-unmute, Bu. Suaranya, mic-nya di-unmute, Bu. Oh ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu iya dan amin. Dan tidak diragukan lagi, ya. Karena Dia sendiri yang telah membuka jalan, Dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Jadi karena Dia yang dari sorga, Dia juga turun untuk membawa kita ke sorga. Ya, jadi seluruh Alkitab yang sudah kita baca dan yang ada dalam Alkitab tertulis bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Dia. Itu jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberi jaminan keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengucap syukur untuk keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus, dan selama masih kita hidup di dunia ini, mari kita beritakan keselamatan, supaya kita juga membawa orang kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu saja ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Kita akan masuk kepada doa tambahan, nanti kita kesediaan dari Ibu Pendeta Suryani Panto here, and then you are growing up together with her, yeah? Do you still have anything to give to us? For us, masih ada yang mau ditambahkan? Do you still have any addition for us? Silakan, silakan Bapak DH untuk kita doa syafaat.
Halo Bapak JH. Duh, suaranya nggak ada, Pak. Bisa buka mic-nya nih, duh. Gimana ya? Begini handphone kadang-kadang ini. Nah, enggak. Halo Pak, suaranya Pak, halo Pak, suaranya Pak, kurang jelas. Suaranya kurang jelas Pak. Sebaiknya ganti Pak MVP aja. Ya baik. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam pribadi dan kehidupan kami ya Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau telah kumpulkan kami, Kau satukan kami di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan sungguh Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami sangat diberkati oleh berkat firman yang telah hamba-Mu sampaikan ya Bapak. Bapak, saat ini kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa negara Republik Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus mengurapi bangsa ini Tuhan, Kau terus memakai setiap aparat-aparat negara, baik dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya terus Engkau mengurapi beliau Tuhan, Engkau terus memakai beliau Tuhan, dan Engkau terus nyatakan kuasa kasih-Mu kepada pimpinan tertinggi di bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan lewat pimpinan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, Engkau semakin menyatakan api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa, kami juga berdoa Tuhan untuk landasan daripada negara kita ya Tuhan, yaitu landasan Pancasila Tuhan. Biar Tuhan landasan Pancasila ini Tuhan terus memancar dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Bahwasanya lima dasar daripada Pancasila Tuhan menjadi bukti bahwasanya ada keadilan di negara kami ini Tuhan, dan hukum nyata adil bagi kami, baik yang menjadi kaum masyarakat mayoritas maupun minoritas Tuhan. Kami memohon keadilan daripada Engkau ya Bapa. Biar Tuhan hukum di bangsa ini Tuhan menjadi hukum yang tajam dan juga tajam juga ke bawah ya Bapa. Dan kami juga membawa negara kami Tuhan, negara NKRI ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kiranya terus Engkau memberkati kami sebagai warga negara bangsa ini ya Tuhan. Terus Engkau memakai kami Tuhan, dan Engkau terus mengurapi kami semuanya Bapa. Dan biar Tuhan warga yang berada di naungan negara NKRI Tuhan menjadi berkat bagi seluruh bangsa Tuhan, dan menjadi berkat bagi seluruh Israel. Dan Tuhan kami juga menyerahkan pemerintahan pusat, pimpinan presiden, MPR, DPR Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan orang-orang yang Kau percayakan untuk duduk di kursi MPR ataupun DPR Tuhan menjadi lidah penyambung kami ya Bapak, untuk kita bisa kami menjadi warga yang mendapatkan hak dan kewajiban kami ya Bapak. Dan biarlah Tuhan lewat pemerintah pusat Tuhan, negara kami tercinta ini Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapak, dan semakin banyak dunia mengaku bahwasanya negara kami adalah negara yang luar biasa di mata dunia ya Bapak. Dan kami juga membawa pemerintahan daerah Tuhan, baik dari provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, dan sampai yang terkecil Tuhan, kiranya Tuhan terus Engkau mengurapi orang-orang yang dipercayakan oleh Engkau ya Bapak. Biar Tuhan mereka menjadi pemimpin daerah Tuhan, menjadi pemimpin daerah yang adil, yang bisa menyampaikan lidah-lidah kami sebagai warga negara Republik Indonesia Tuhan menjadi kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan biarlah Tuhan lewat mereka Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan semuanya pergumulan kami Tuhan, semua warga negara Republik Indonesia Tuhan ke dalam tangan ya Bapak. Biar Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan, negara Republik Indonesia Tuhan, menjadi negara yang adil, yang makmur, yang bisa menjadi sorotan terbaik di mata dunia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa yang ada bertahta di dalam kerajaan sorga,
kami datang kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan. Ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu di pagi yang indah ini yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Suryani. Dan kami sambut firman itu dengan penuh sukacita. Dan kami aminkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan kami pakai di dalam kehidupan hidup kami hari lepas hari. Dan firman ini juga Tuhan dapat bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersehati dan sepikir pada saat ini juga Bapa untuk mendoakan gereja-gereja kami yang ada di dunia, bahkan di Indonesia yang pada saat ini kami tinggal. Tuhan, biarlah Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati gereja-gereja kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah dengan penuh ketenangan dan Tuhan tetap selalu menyertai dan melindungi kami di dalam ibadah kami Tuhan. Biarpun kami tidak bisa datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, secara online kami Tuhan juga mengikuti beribadah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap selalu menyertai dan melindungi kami. Dan gereja-gereja kami biar berdiri dengan kokoh. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu gereja-gereja kami. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu dinyatakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk gereja kami yang ada di kota kami, di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan, di sekeliling kami juga ada yang tidak seiman dan di sebelahnya juga ada masjid. Tapi Tuhan, tolonglah kami biar kami berdampingan dengan mereka. Tuhan, biar kami tetap memuji dan memuliakan kami serasa aman, tidak terganggu oleh siapapun. Biarpun toak-toak yang sering mengganggu Tuhan di dalam kami beribadah. Gereja kami yang berhadapan dengan masjid Tuhan yang selalu mengganggu itu. Kadang-kadang Tuhan pendengaran kami terganggu oleh toak-toak itu Tuhan. Tapi kami selalu fokus dan mendengar akan firman-Mu. Tuhan Yesus tetap bersama biarpun kami dihalangi dengan toak-toak yang sering mengganggu kami. Tapi kami yakin dan percaya gereja kami tetap berdiri utuh dan kami tetap selalu menyembah dan memuliakan nama-Mu di setiap kapanpun juga Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan sepenuhnya gereja kami dimanapun berada, hanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga ya Bapak, kami mendoakan untuk para Kristuber yang sedang menyatakan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus juga memberi kekuatan, kesehatan untuk mereka. Dan mereka menyatakan akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka hari selepas hari. Tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapak, banyak lagi ya Bapak yang akan hamba kami mohonkan kepadamu. Tapi kami tidak bisa mengucapkannya satu persatu. Tuhan yang lebih tahu dan menyelidiki hati kami. Ya Bapak. Inilah doa ungkapan syukur sembahyang kami di pagi yang indah ini Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ampun segala salah dosa ya Bapak, yang sering kami lakukan selama ini setiap waktu, setiap detik, yang selalu menyakiti hati kami sesama manusia ya Bapak. Bahkan lagi sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah ya Bapak akan salah dan dosa yang sering kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dan doa hamba ini hamba serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, ke dalam rahmat kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Dan apabila ada di dalamnya ada satu motivasi yang beda, ada satu motivasi yang hanya sebagai ilalang atau yang mengganggu, kiranya Kau campur tangan Tuhan.
karena di dalam asosiasi Kristus ber-Indonesia inilah kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus, bergandengan tangan, sehingga kami bisa satu iman, satu tujuan, dan bisa melaksanakan amanat agung-Mu, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Urapi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari Ketua Askri, yaitu Bapak Heri, dan semua yang berdiri di dalamnya. Engkau urapi hikmat yang daripada Engkau, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan juga keluarganya Tuhan, dan bagaimana untuk mengelola Askri mempunyai hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus setiap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Ibu Suryani, saya minta kesediaan untuk doa Bapak kami sekaligus doa berkat. Ya, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu dan pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.